Baik, perkenalkan nama saya Andi Marzainal dengan NIM G701221107 dari jurusan S1 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau tinjauan mengenai obat asam mefenamat dari mata kuliah Kimia Medisina. Oke, sebelum kita bahas terlalu jauh mengenai obat asam mefenamat, mari kita bahas dari bagian dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, seperti kita ketahui, mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai obat asam mefenamat ini, atau mungkin salah satu dari teman-teman sudah pernah mengkonsumsi obat asam mefenamat ini untuk nyeri ataupun sakit gigi ataupun nyeri pada haid. Nah, obat asam mefenamat ini adalah obat termasuk golongan antiinflamasi non-steroid atau AINES. Nah, obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang, seperti nyeri haid atau biasa juga disebut dengan dysmenorrhea, sakit gigi, nyeri otot, nyeri sendi, ataupun sakit kepala. Selanjutnya ke struktur kimia dari obat asam mefenamat, di mana dengan nama IUPAT 2,3 dimetil penil aminobenzoic acid dengan rumus molekul C15H15NO2 dan berat molekul 241,29 gram per mol. Nah, perubahan struktur dari obat asam mefenamat ini juga dapat berpengaruh, di mana jika strukturnya dimodifikasi, dari efek ADME-nya itu sendiri juga dapat berpengaruh, di mana pengurangan gugus metil ini dapat menurunkan lipofisilitas sampai menurunkan absorpsi dan metabolismenya. Dan penambahan gugus hidrofilik dapat meningkatkan kelarutan air sampai meningkatkan ekskresi, tapi dapat menurunkan distribusi. Dan untuk memodifikasi cincin aromatik juga bisa memodulasi afinitas enzim CYP sampai menaikkan atau menurunkan metabolisme. Nah, hilangnya gugus karboksilat juga dapat menurunkan konjugasi glukuronida sampai menurunkan ekskresi ginjal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian mekanisme kerja dari obat asam mefenamat ini, di mana obat asam mefenamat ini bekerja dengan cara menginhibisi enzim siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2 atau biasa disebut juga dengan COX1 dan COX2, di mana enzim ini berperan dalam konversi asam arachidonat yang menjadi prostaglandin, yaitu senyawa yang berperan dalam proses peradangan, nyeri, dan demam. Nah, dengan menghambat pembentukan prostaglandin ini, asam mefenamat membantu mengurangi rasa nyeri, peradangan, dan demam. Obat ini sering digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang, termasuk nyeri haid, sakit kepala, dan nyeri otot, seperti pengertian dari fungsi dari asam mefenamat ini. Namun, seperti kita ketahui, karena menghambat COX1 yang memiliki peran protektif di lambung dan di ginjal, penggunaan jangka panjang bisa menimbulkan efek samping gastrointestinal dan gangguan fungsi ginjal. ADME dari obat asam mefenamat ini, di mana obat ini diabsorpsi cepat diserap di saluran cerna setelah pemberian oral. Kemudian didistribusikan, asam mefenamat ini terikat kuat pada protein plasma, terutama albumin. Sekitar lebih dari 90% dari obat dalam sirkulasi berada dalam bentuk terikat. Kemudian dimetabolisme secara ekstensif melalui oksidasi oleh enzim hati, terutama CEP2C9. Kemudian diekskresikan melalui urin sekitar 52-69% dalam bentuk metabolit, terutama sebagai konjugat glukuronida, dan melalui feses sebagian kecil diekskresikan lewat empedu ke dalam feses. Nah, kesimpulannya, di mana asam mefenamat ini adalah obat antiinflamasi non-steroid atau disebut juga dengan singkatan NSAID, yang bekerja dengan cara menghambat enzim COX1 dan COX2 sehingga mengurangi produksi prostaglandin penyebab nyeri dan peradangan. Obat ini terikat kuat pada protein plasma, di metabolisme di hati, dan diekskresikan terutama melalui urin. Cocok untuk nyeri ringan hingga sedang, terutama nyeri pada saat haid. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.